lagi di ibadah anak hari ini? Ada sukacita? Ayo kita tetap semangat. Walaupun sekolah minggunya, ibadah hari anaknya di rumah saja. Kita bersama-sama dengan anggota keluarga memuji Tuhan dengan lagu Halo, Halo, Hello, Hello, Olah, Olah. Panjang ya judulnya. Ya, kita sama-sama pelajari. Lagu ini pernah dinyanyikan, sekarang kita coba ulangi lagi dan ada gerakannya. Mari kita bangkit berdiri. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, karena selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Apa kabarmu? Halo, halo, hello, hello, olah, olah. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sudah ada sukacita, semangat? Kita sama-sama percaya Tuhan Yesus menyertai kita. Oh ya, hari ini Tante mau perkenalkan yang sama-sama Tante. Ada yang masih ingat? Om Jefta, terima kasih Om Jefta dapat mengiringi hari ini bersama dengan Tante. Kita mau doa dulu ya, kita siapkan hati kita untuk sama-sama beribadah. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat bersama-sama beribadah hari ini. Tuhan Yesus pimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami di dalam pimpinan Tuhan. Amin. Adik-adik, seperti tadi yang kita nyanyikan bersama-sama, jangan kamu sedih, jangan kamu susah, karena ada Yesus. Kita percaya Tuhan Yesus memelihara kita. Seperti ada satu lagu yang sering kita nyanyikan, Allahku besar. Kita sama-sama menyanyikan lagu Allahku besar. Allahku Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Ya, Allah kita besar, Dia berkuasa, Dia senantiasa menolong kita. Ya, walaupun kita melakukan hal-hal yang kadang-kadang menyedihkan hati Tuhan, Tuhan tetap sayang pada kita. Seperti yang akan disampaikan oleh adik Abigail yang akan menyampaikan pengakuan dosa. Silakan adik Abigail untuk memimpin doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu, kami minta ampun, dan kami yang lagi suka nakal, lagi suka iseng, dan lagi suka marah-marah, dan tidak taat. Walaupun kami yang minta ampun Tuhan, hapuskan dosa-dosa kami Tuhan. Amin. Terima kasih Abigail sudah memimpin doa. Adik-adik yang lain yang mau juga melayani doa pengakuan dosa, bisa ya ikut melayani
Kita bersyukur Tuhan senantiasa memaafkan kita, mengampuni kesalahan kita. Kita percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Allah kita begitu baik. Kita mau persiapkan hati kita, mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyi lagu Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Dia baik bagiku. God is so good. God is so good. God God is so good. God is so good. He's so good to me. Kita sama-sama mau mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Om Yunus. Halo adik-adik, Shalom. Selamat pagi. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami mengucapkan banyak terima kasih karena Tuhan sudah memimpin kami pada hari ini. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkanlah hati kami ya Tuhan, supaya kami dapat dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Om bercerita, siapa yang sudah hafal ayat hafalan minggu lalu? Ya, berarti banyak ya semua sudah hafal. Kita sama-sama akan membacanya ya, atau menghafalnya kembali. Yaitu dari Roma 12 ayat 18b. Hiduplah dengan damai dengan semua orang. Ya. Udah ya, semuanya bisa ya. Nah, sekarang Om mau cerita, tapi sebelum cerita Om akan bertanya dulu, minggu lalu cerita tentang apa? Ya. Ya, betul. Cerita tentang Yusuf yang berdamai dengan saudara-saudaranya ya. Yusuf tidak berdendam, tetapi dia berdamai. Karena Tuhan sudah mengajarkan kepada Yusuf supaya hidup dengan damai. Sekarang Om mau bercerita tentang bagaimana Tuhan menolong. Ya, Om akan ambil bahannya dari Keluaran 2 ayat 1 sampai 10 dengan tema Tuhan menolong. Ya, untuk anak-anak yang sudah besar, boleh kita cari di Alkitab Perjanjian Lama, yaitu Keluaran 2 ayat 1 sampai 10. Ya. Kita tahu tentang Yusuf yang minggu lalu diceritakan bagaimana Yusuf berdamai dengan saudara-saudaranya. Nah, sekarang Yusuf dan saudara-saudaranya sudah lama, mereka semuanya sudah tidak ada. Tapi mereka, keturunan-keturunannya masih tinggal di Mesir. Dan mereka harus tunduk kepada rajanya, yaitu Raja Firaun. Nah, Raja Firaun ini tidak mengenal Yusuf karena ini adalah raja yang baru, ya. Raja ini melihat bagaimana bangsa Israel ini makin hari makin banyak dan makin kuat. Lalu raja ini berpikir, bagaimana caranya supaya bangsa ini tidak menjadi banyak, tidak menjadi kuat. Lalu Raja Firaun ini membuat peraturan bahwa semua orang Israel harus kerja paksa atau dibikin perbudakan ya
pekerja yang sangat capek, tidak digaji, tidak dikasih makan. Nah, Raja Firaun melihat lagi, loh kok bangsa Israel masih tetap banyak. Bagaimana dengan caranya ya? Lalu Raja Firaun ini membuat peraturan lagi. Semua anak-anak Israel yang baru lahir, terutama yang laki-laki, harus dibunuh. Ya, adik-adik, sangat kejam ya. Nah, dan peraturan itu harus dilaksanakan. Lalu Firaun memanggil semua tabib, bidan-bidan yang mengurus kelahiran, dikatakan, kamu harus melakukan apa yang saya perintahkan. Nah, bagaimana dengan orang Israel? Mereka semua ketakutan ya. Bagaimana nanti anak-anak kita yang baru lahir, ya, khususnya yang laki-laki pasti akan dibunuh, tapi yang perempuan tidak dibunuh. Lalu ada satu keluarga yang takut akan Tuhan, dia juga menunggu kelahiran anaknya, dan betul anak itu lahir, dan anak itu laki-laki, parasnya begitu cakep, dan bagaimana dengan keluarga itu? Mereka senang, tapi dia takut ya. Lalu dia menyembunyikan bayi itu ya, menyembunyikan supaya jangan ketahuan oleh tentara-tentara Firaun. Sembunyikan. Lama-lama anak itu makin besar. Kira-kira sudah 3 bulan ya, yang lagi lucu-lucunya, dan suaranya pun mulai kencang kalau nangisnya ya. Nah, bagaimana caranya? Lalu ibunya berpikir, bagaimana kalau kita bikin keranjang ya, kita masukkan dalam keranjang, kita bikin supaya jangan air masuk ke dalam keranjang itu, nanti kita taruh di sungai. Lah, bagaimana ya? Apa di sungai aman? Ya, takut juga ya di sungai, takut dimakan binatang buas atau buaya, ya. Lalu dengan pelan-pelan bayi itu diletakkan dalam keranjang, lalu ditutupnya keranjang itu, lalu ditaruhlah keranjang itu dekat sungai. Tentu keranjang itu akan terbawa ya oleh aliran sungai, dan dia berjalan terus, tapi ada yang menjaga. Siapa? Kakaknya ya, namanya Miriam. Dia ikutin terus ya, ikutin keranjang itu, dan keranjang itu hanyut terus mengalir, dan akhirnya apa adik-adik? Dia sampai di dekat istana Firaun. Lalu gimana? Makin takut ya kakaknya. Wah, celaka kalau sampai ketahuan Raja Firaun. Aduh, adikku pasti akan mati ya. Dan betul, sampai dekat istana Firaun, di belakangnya istana Firaun ya, dia nyangkut di dekat pohon-pohon ya, pohon-pohon air itu. Dan pada saat itu pula putri Firaun akan mandi di sungai itu bersama-sama dayang-dayangnya. Dan betul saja putri Firaun itu melihat keranjang itu, lalu katakan sama dayangnya, dayang cepat tuh, lihat itu ada apa itu, keranjang, cepat bawa kemari. Ya. Lalu dibawanya keranjang itu, dibawanya ke hadapan putri Firaun. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi adik-adik? Ketika dibuka, ya, dia nangis adik. Adik kecil itu nangis. Ya, ketika dibuka, putri Firaun mengatakan, ini adalah
anak orang Israel. Pasti ibunya membuang ke sungai. Dan putri Firaun ini merasa belas kasihan, lalu diangkatnya bayi kecil ini. Lalu dia katakan, siapa ya orang tuanya? Atau bagaimana ya dia sampai kemari? Lalu putri Firaun berpikir, lebih baik aku angkat aja ini menjadi anakku, ya. Tapi siapa yang akan membesarkan atau menyusuinya nanti, karena bayi ini masih minum susu, ya. Lalu gimana? Kakaknya adik itu lihat. Lalu dia menghadap ke putri Firaun itu. Putri, maaf ya, apakah putri memerlukan seorang ibu yang untuk menyusui? Ya. Lalu kata putri Firaun, ya betul, coba panggilkan padaku. Lalu kakaknya itu lari ke rumahnya dan mengatakan kepada ibunya, ibu cepat, mari kita ke tempat putri Firaun. Lalu putri Firaun pun mengatakan bahwa, ibu, bolehkah kamu menyusui anak ini dan membesarkannya? Lalu putri Firaun pun mengatakan, anak ini akan saya namai Musa, ya, karena dia diambil dari dalam air. Nah, adik-adik, bagaimana kita tadi mendengar cerita tentang Musa yang masih bayi, Tuhan tolong, ya, melalui putri Firaun, dan Tuhan juga akan menolong kita kalau kita di dalam kesulitan melalui ibu guru, papa, mama, ya. Tuhan pasti kasih jalan untuk menolong kita. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, kita akan mendengarkan ayat hafalan yang akan dibawakan oleh teman kita, Haikal. Ayat hafalan untuk minggu depan diambil dari Mazmur 54 ayat 6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Mazmur 54 ayat 6a. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Teman-teman dihafalkan ya. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami terima kasih atas pelajaran atau atas firman-Mu yang kami dengar. Biarlah kami boleh belajar menjadi anak-anak yang mendengarkan akan nasihat-nasihat orang tua, bahwa kami percaya Tuhan juga akan menolong kami. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman yang sakit, biarlah Tuhan sembuhkan mereka. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, biarlah Tuhan pimpin kami satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita berpisah, sebentar ada teman kita yang akan menyanyikan atau memuji nama Tuhan, yaitu teman kita namanya Yordan.
Dipuji disembah, Kau yang bertata, dulu sekarang dan selama-lamanya. Raja atas jalan raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kau yang bertata, dulu sekarang dan selamanya. Raja atas jalan raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Makasih. Seperti yang sudah diceritakan oleh Om Yunus tentang bayi Musa. Bayi Musa ditolong oleh Tuhan melalui putri Firaun. Dan kita juga percaya Tuhan senantiasa menolong kita mungkin melalui mama papa, melalui kakak adik, melalui orang-orang di sekitar kita. Tuhan senantiasa menolong kita. Sekarang kita mau sama-sama menyanyikan lagu Aku Diberkati. Berkati saudara, Aku diberkati, bila bangun hari, siang berganti malam, aku berkati diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kita percaya Tuhan memberkati kita ketika bangun pagi dengan semangat, ketika tidur pun kita boleh tidur dengan lelap. Tuhan menyertai kita senantiasa. Kita mau akhiri ibadah ini dengan berdoa bersama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami dapat bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah selesai ibadahnya. Sampai ketemu lagi adik-adik. Terus semangat. Tuhan Yesus memberkati.